Jadi sekali lagi Pak Ganjar, ucapkan sesuatu supaya generasi baru, generasi muda yang 60% masih menahan suaranya sebagai undecided voters atau swing voters itu tahu bahwa Ganjar Pranowo bicara dua hal yang menjadi grammar dunia. Satu soal lingkungan, dua soal security global itu. Oke, saya tugaskan itu dibicarakan di sesi berikutnya, bukan di sini tapi di UGM. Silakan Mas. Oke. Terima kasih atas penugasannya. Hari ini jadi petugas Rocky. Thank you, Bung. Tapi boleh saja dikit ya, dikit aja. Saya sepakat. Karena isu lingkungannya ada, tapi hari ini kita pada posisi ini. Gak ada sebuah keputusan tiba-tiba terus besok semuanya energinya hijau, besok energinya biru. No. Maaf. Soal itu kita beda. Bisa ditampilkan lagi, Mas? Boleh. Ekonomi hijau kita sampaikan, saya kasih slide ekonomi biru. Mudah-mudahan yang muda tertarik. Dan ini butuh anak muda untuk terlibat. Hari ini stand position kita adalah di sini dan akan melakukan transisi. Dan kita menyiapkan itu. Tapi tidak hari ini hasilnya. Maka kenapa saya berdiri di sini dan menyampaikan gagasan itu? Ekonomi hijaunya saya contohkan satu saja tadi yang terkait dengan energi. Yang kedua, ekonomi biru. Ini yang terjadi. 77% wilayah kita laut. Namun sektor maritim ini kontribusi kalau kita bicara dari sisi duit 7,6% dari GDP. Ya. Dan angka-angka ini sekali lagi saya tidak akan merepotkan Bapak Ibu, hanya untuk memberikan visual bahwa yang saya omongkan itu dihitung. Kami tidak asal ucap. Kami tidak mau kemudian memberikan sesuatu ini dieksekusi apa enggak ya. Karena betul Bung Rocky menyampaikan kan ini akan menjadi catatan, maka sangat hati-hati. Gak bisa hanya dengan populisme saya katakan no, sana bilang yes, saya no, sana yes, kita balik juga gitu, gak bisa. Ada juga wisata sebagai potensi ekonomi yang tanpa mengeksploitasi. Ini masukan dari bawah, saya tampilkan. Dari potensi yang ada ini, kita punya kok sebenarnya blue carbon credit. Anak-anak muda kita tahu ini, tapi kita tidak terlalu optimal ini. Maka dalam konteks hubungan luar negeri, kepentingan ekonomi, ASEAN, dalam kepemimpinan kita di ASEAN, mestinya kita bisa membawa ini untuk keluar. Inilah ekonomi baru saya sebut. Hijau, biru saya kelompokkan. Dan kalau kemudian proses transisi ini dilakukan, bisa berhasil, maka tadi saya coba catat apa yang ada. Mana tadi saya tulis catatannya dari Bung Rocky. Nauru fosfat, dia tidak melakukan downstreaming kok, dieksploitasi dan jual begitu saja kok. Maka apa? Sudah dia jual, habislah dia. Kalau dalam teori ekonomi, mohon maaf kalau saya keliru nanti dibetulkan. Kalau kita ngurus usaha Bapak Ibu, kita sudah tahu usaha kita naik, kita siapkan dengan baik. Tiba-tiba lingkungan eksternalnya berubah. Pertanyaannya, kita mau berbisnis dengan cara itu terus-menerus dan tiba-tiba mati, atau kita melihat analisis lingkungan eksternal yang kemudian kita menyiapkan kurva kedua? Maka logika berpikir kita dalam konteks lingkungan, kita sedang menyiapkan kurva kedua agar tidak decline. Dunianya membuat Kyoto Protocol, Paris Agreement, COP besok yang ada di Dubai ya, Uni Emirat, kita siapkan. Tapi pada sisi lain anak muda yang tidak suka bekerja di bidang itu yang mungkin itu maaf kotor dan merusak, saya ingin menyampaikan ini. Anak-anak muda kita bisa geser ke sini. Kalau ini menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang tumbuh, maka itu menjadi sebuah deposit yang akan kita gunakan ketika situasi menjadi sangat darurat. Tapi kita bisa mengajak bermigrasi dari cara berpikir, konsep, agar anak-anak yang muda mau untuk masuk di sini. Inilah e-commerce, game, AI, kreatif, konten, ya. Dan kita punya potensi yang gede banget, 649 triliun, kami hitung. Baik, waktunya tinggal 5 menit Mas Ganjar. Saya berhenti, saya perlu berhenti di sini atau saya tuntaskan? Kita punya energi gede banget itu.
digital infrastruktur kita. Tapi potensi kapasitas data center kita yang gedenya seperti ini belum kita optimalkan. Maka sisa listrik yang kita miliki kalau itu kita tarik kepada industri digital, anak-anak kreatif itu akan muncul. Boleh nggak ditampilkan? Maka secure data bisa, sustainability data kita bisa lakukan, lapangan kerja naik, upskilling SDM-nya naik.